Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam kesempatan kali ini saya ingin mencoba menceritakan atau men-sharing sebuah kisah biografi dari Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang diceritakan dari buku Sirah Nabawiyah yang dikarang oleh Syekh Syaifur Rahman Al-Mubarakfuri, yang dulu bukunya sempat menjadi buku terbaik biografi Nabi Muhammad pada tahun 90-an ya. Tapi yang saya ingin bahas di sini adalah bukan kehebatan Nabi Muhammad atau kisah Nabi Muhammadnya, lebih ke arah kisah jahiliyahnya, kisah bisa dibilang yang mengganggu Nabi Muhammad dalam perjalanan hidupnya, dalam perjalanan dakwahnya. Jadi gimana caranya biar kita lebih baik lagi, atau kita nggak ngelakuin suatu kesalahan yang dilakukan oleh orang ini. Karena setiap orang jahat pasti akhir hidupnya tidak akan baik. Lalu sosok pertama yaitu yang saya ingin bahas adalah Amr bin Luhai. Dulu tuh setelah meninggalnya Nabi Ismail alaihissalam, di kota Mekah ini tidak ada sosok pemimpin berabad-abad tahun lamanya. Nah, di sini tuh yang menguasai kota Mekah itu adalah suku Jurhum. Nah, suku Jurhum ini menguasai kota Mekah sekitar 500 tahunan. Nah, suatu ketika ada kelompok atau suku dari suku Huja'ah yang dipimpin oleh Amr bin Luhai datang ke kota Mekah dan merebut kota Mekah. Lalu suku-suku Jurhum ini terusir dari kota Mekah. Sekitar 300 tahunan memimpin. Amr bin Luhai ini orangnya rajin sodako gitu, sampai warga-warga bisa dibilang gitu pada percaya sama dia bahwa dia itu adalah sosok ulama atau sosok pemimpinnya di situ. Nah, pada peninggalan Nabi Ismail alaihissalam, di kota ini tidak ada nabi sampai munculnya Nabi Muhammad kan. Nah, nabi-nabi pada zaman dahulu tuh pada sepeninggalan Nabi Ismail adalah tinggalnya di kota Syam, di kota Mesir, di Goliat ada, di beberapa kota lainnya lah. Pokoknya nggak ada di kota Mekah. Lalu suatu ketika si Amr bin Luhai ini datang ke kota Syam dan melihat di kota Syam ini ada fenomena, yaitu orang-orang Syam pada menyembah berhala di suatu tempat gitu. Jadinya sepulangnya si Amr bin Luhai ke kota Mekah, dia membawa patung dari negeri Syam yang diberi nama patung Hubal, dan dia taruh di sekitaran kota Mekah, di sekitaran Ka'bah, dan menyuruh warga-warga sekitar untuk menyembah berhala tersebut. Karena si Amr bin Luhai ini adalah bisa dibilang ulama bagi warganya ikut-ikut aja gitu menyembahnya gitu, menyembah si patung Hubal itu. Lalu karena si Mekah ini bisa dibilang ibu kotanya lah gitu, ibaratnya patokan dari suatu tempat Hijaz yang bernama Hijaz itu ada Madinah, ada Jeddah, ada beberapa kota lainnya. Nah, si Madinah, si Jeddah ini semua pada ngikutin juga menyembah berhala. Nah, sampai suatu ketika kalau orang pada pergi haji, jadi pulang tuh bawanya patung. Jadi berangkatnya Islam, pulangnya jadi kafir, jadi musyrik gitu, jadi menyembah patung. Nah, jumlah patung di Ka'bah ini saking banyaknya, sekitar pada tahun Nabi Muhammad menaklukkan kota Mekah atau Futuh Mekah, Nabi Muhammad menghancurkan patung sekitar 360 patung. Jadi kalau kita hitung secara matematika kan satu lingkaran itu 360 derajat. Jadi bisa dibilang satu derajat itu satu patung, saking banyaknya patungnya ini kan. Nah gitu sih. Mungkin itu saja sih, sampai sini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.